Selamat pagi, Shalom. Lambaikan tangan kita berkata sekali lagi Shalom. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kasih tahu kanan kiri depan belakang, katakan Allah sumber kekuatan kita. Dia sumber kehidupan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang paling meriah, bagi Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Dia Allah sumber kekuatan kita. Mari nyanyikan bersama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Boleh katakan amin. Lagi nyanyikan. Hanya Kau milikku di
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Katakan bersama. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatan kami terbatas, tetapi kekuatan dan kuasa Allah tak terbatas. Haleluya. Kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber, Dialah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Allah sumber kuatku, selamanya, selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah sumber kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kuasa-Mu dan kekuatan Allah, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menikmati kemurahan Allah. Kami boleh mengalami anugerah-Mu yang besar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami membawa roh, jiwa dan tubuh kami, segenap hati yang percaya untuk mengandalkan Engkau. Kami bawa persembahan yang terbaik di dalam pujian dan penyembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari bawa kerinduan kita pagi hari ini untuk mendekat kepada Tuhan. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih berharga dari 1000 hari di tempat yang lain. Nantikanlah Tuhan dengan setia. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur
berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari nyatakan dengan iman kita, berada dalam hadirat-Mu, berada di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu, ada mujizat dan anugerah-Mu. Sekali nyatakan di hadirat-Nya, di dalam hadirat-Mu, lebih berharga dari 1000 hari. Berharga dari 1000 hari. Oh, berada di dalam hadirat Tuhan, ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku, katakan dengan percaya, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah dan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Katakan percaya, sepenuhnya di dalam-Mu. Oh, kami datang dengan hati yang percaya bahwa tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal, sebab firman-Nya ya dan amin. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan bersama, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku, oh hanya di dalam-Mu Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Tuhan yang mengaturnya, berjejakan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Mari bersama-sama dengan percaya, angkat kedua tanganmu. Setiap langkahku, setiap langkahku. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang mengatur, berlimpahkan anugerah. Haleluya. Tak kau biarkan ku jalan sendirian. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Katakan percaya, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Oh, kami percaya dan menyembah, memuliakan-Mu, karena Kau Allah yang setia. Di dalam hadirat-Mu kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu tercurah, setiap hati yang percaya. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru. Kami mau percaya hanya di dalam Tuhan. Menyembah-Mu selama-lamanya. Mari nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan. Berseru dan memanggil namanya. Dia Allah. Ada setiap langkah orang percaya. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna menyelamatkan. Di dalam hadirat-Nya, di dalam kemuliaan-Nya, di dalam rencana-Nya sempurna. Mengucap syukur gereja Tuhan, mengucap syukur buat segala anugerah-Nya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasannya itu selama-lamanya. Sebab Tuhan itu baik selamanya. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengan kehausan, Engkau-lah yang disembah, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang kekal. Kami menyembah-Mu ya Raja, kami menyembah-Mu ya Abah, ya Bapa. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bebaskan rohmu berkata-kata dengan Tuhan dalam penyembahan. Haleluya. Syaralabaralabaralaba, syadalalabo, syaralabaralabo, syaralabaralabo, ralamase, oraba syaralabaralaba, dirabaharalabo. Tuhan berkuasa. Oh, syaralabaralabaralabaralabaralabo. Mari bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan kita mengangkat kedua tangan menyembah Dia Allah Immanuel,
Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Syaralabaralabaralabaralaba. Mari gereja Tuhan berkata-kata. Horabasyataralabaralabaralabaralabaralaba. Hirabasyataralabaralabaralabaralabaralaba. Haleluya, haleluya. Hati yang bersorak, hati yang bergelora. Horabasyataralabaralabaralaba. Hati yang terus percaya di dalam nama-Mu, Tuhan. Agar kedua tanganmu dengan percaya, Dia satu-satunya yang layak disembah. Syaralabaralabaralabaralabaralabo. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Syaralabaralabaralabo. Haleluya. Kami percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Haleluya. Haleluya. Ku percaya. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Jemaat, ku percaya. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang panjang bagi Allah. Sorak-sorai segala kemuliaan, hormat, kejayaan dan kekuatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama sorakan amin. Sukacita dari Allah, itulah kekuatan kita. Setuju katakan amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi saudara. Hey! Woo! Kami terima sukacita. Kami terima kuasa ya Tuhan. Mari gereja Tuhan, ke suara katakan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya takutkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku.
sukacita surga. Yang percaya boleh katakan amin. Nyanyikan bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan di tengah badai yang bergelor. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Mari jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Katakan bersama. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari kita bersenandung bersama-sama. Paparap, 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 paparap. Yeay. Kami menerima kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Engkau ada, Engkau menyertai kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Haleluya, haleluya. Bersoraklah. Sukacita. Sekali lagi gereja Tuhan bersama-sama, angkat tanganmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Yang bersukacita tepuk tangan dan sorak-sorai katakan haleluya. Mari kita terus memuji Allah kita, saudara. Sebab Dia Raja, sebab Dia Allah yang perkasa. Katakan amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Gereja, katakan percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama nyanyikan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhur perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih
Kau Tuhan Rajaku. Mari pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajaku, Dia yang perkasa. Tuhan, Dialah kekuatan, mazmur dan keselamatan. Angkat suaramu katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Boleh gereja Tuhan bersuara bagi Tuhan. Hey, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada cara. Berkata Kau Tuhan Rajaku. Alami kuasa anugerah. Haleluya. Mari gereja Tuhan bersama-sama sepakat katakan, alami mujizatnya, kuasanya dan anugerahnya. Alami mujizatnya, kuasanya dan anugerahnya. Lagi katakan, alami mujizatnya, kuasanya dan anugerahnya. Sekali lagi saudara, alami mujizatnya, kuasanya dan anugerahnya. Kau yang berjaya, seluruh surga sujud menyembah. Lagi katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bersoraklah bagi Tuhan, come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang perkasa. Haleluya. Bersama katakan, Tuhan Raja atasku. Mari jemaat Tuhan bersorak-sorai katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, disilakan duduk kembali. Saya percaya pagi hari ini setiap kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami kasih-Nya yang dicurahkan. Sebab Allah bertahta di atas pujian, Dia hadir dan Dia telah memberkati hidup kita. Kami rindu menyambut jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah tempat ini. Jika ada, bolehkah lambaikan tangan Bapak Ibu Saudaraku? Puji Tuhan. Mari terus setia kepada Tuhan. Saya percaya kehidupan kita senantiasa disertai oleh Allah. Dan saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita di rumah Tuhan. Kita akan membawa persembahan kita. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia memberkati kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menuntun menyertai kami. Bukan karena perkataan manusia atau cerita orang, tetapi kami mengalami penyertaan-Mu yang sempurna. Oleh karenanya Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai memuji nama-Mu. Selagi kami ada, selagi kami bernafas,
Biarlah ini yang kami renungkan, nyanyian pujian, pengagungan bagi Allah yang hidup di dalam nama Yesus. Saat pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami akan membawa korban syukur kami di rumah-Mu. Beri kami hati yang rela, beri kami hati yang mengasihi Tuhan. Sambil mata kami tertuju kepada Tuhan, membawa korban yang terbaik di mezbah-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Kami percaya Engkau Allah yang membalas berkat dalam hidup kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menabur bersama katakan amin. Sementara Bapak Ibu membawa persembahan, kita akan ikuti info gereja media. Kita yang hadir ini adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini mari kita bertobat dari segala dosa. Segala dosa dalam hati, dalam pikir, dalam hidup kita. Kita tidak ingin membuat orang lain terkesan. Kita hanya ingin ketemu dengan Sang Juru Selamat. Biar Tuhan yang melihat dan Dia akan bilang, baik sekali perbuatanmu hai hamba. Berdoa. Kedatangannya sudah sangat singkat. Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Aku siap menantikan kedatangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang. Juga selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di keluarga besar GBI Menora. Dan bersama saya Clement dari Orai Jepang dan saya akan menyampaikan beberapa kegiatan gereja selama sepekan. Kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. KUL atau Community of Love diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam di wilayah masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung, bisa menghubungi gembala-gembala KUL yang ada. Mari bangun iman saudara dalam mengikuti beberapa kegiatan doa selama sepekan. Menara doa diadakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat, jam 10 pagi hingga jam 5 sore, bertempat di ruang doa lantai 4. Dan malam mujizat diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di lantai 1, dan doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 10 pagi di lantai 4. GBI Menora mengadakan 3 kali ibadah raya. Ibadah raya pertama diadakan jam 8 pagi di lantai 1, dan ibadah raya kedua diadakan jam 10 pagi di lantai 2, dan ibadah raya ketiga diadakan jam 6 sore di lantai 1. Dan di setiap ibadah raya disertai dengan Kids Church, dan teruntuk ibadah raya 2 dapat juga diikuti secara online melalui YouTube GBI Menora, Manado. Hai guys, bagi kalian yang masih berjiwa muda, ayo join bersama kami di Youth Church yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. And I hope can see you there. Bye! Halo Mama, Papa, dan adik-adik semua. Di bulan ini, Kids Church akan mengadakan event yang seru loh, yaitu Fun Walk dengan tema Run and Shine. Event ini diadakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 jam setengah 6 pagi, titik kumpulnya di GBI Menora, Manado. Untuk biaya pendaftarannya sebesar 60.000 per keluarga. Sudah include dengan makan pagi, door prize, dan juga snack untuk anak-anak. Kami juga mengadakan lomba, yaitu fashion show keluarga dengan tema sporty.
Event ini dibuka untuk umum ya. Jadi untuk siapapun yang ingin mengikuti kegiatan ini, bisa langsung mendaftar di booth lantai 1. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Kak Eva dan juga Kak Vali. See you! Ibadah Senior Community Menora diadakan pada hari Rabu 13 Mei jam 10 pagi bertempat di lantai 1 GBI Menora. Wanita Battle Indonesia Menora diadakan pada hari Selasa 12 Mei jam setengah 6 sore bertempat di Keluarga Minggu Siwi. Ibadah Kenaikan Yesus Kristus diadakan pada hari Kamis 14 Mei jam 10 pagi bertempat di GBI Menora lantai 2. Kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan bahwa warta digital bisa didapatkan melalui grup-grup yang ada. Dan bagi yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat meng-scan kris yang tersedia pada saat mengikuti ibadah, juga bisa memberikannya melalui mesin edisi yang tersedia di pintu keluar gereja. Dan demikian Menora News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu and God bless you. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari sekali lagi nyatakan kekuatan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Lagi, tak akan goyah selamanya. Salamana ya lana mola lamana, salamana lamana, ya lamana ya lamana lamana satu. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Cara pada ya lana mola lamana pada, sudah mola lamana pada. Kemuliaan bagi Allah
Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari gereja Tuhan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman. Sampaikan kebenaran kepada kami. Biar apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Tuntun hamba-Mu supaya perkataan-perkataan hamba-Mu didorong oleh Roh Kudus dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi kah? Ini siang. Shalom. Kita belajar lagi saudara-saudara tentang Yokebed. Seorang perempuan yang ada di dalam pemandangan Tuhan, disorot oleh Alkitab, dicatat oleh Alkitab, dan dapat menjadi berkat sepanjang zaman. Ya, perempuan hebat dari tanah Goshen. Kita sudah belajar, dia adalah the right woman in the wrong place. Perempuan yang benar, tetapi berada di tempat yang tidak benar. Dia adalah the right woman living in the wrong time. Perempuan yang benar, tetapi dia hidup pada waktu yang salah. Dia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu Raja Firaun, pada waktu Firaun mengeluarkan sebuah dekret untuk membunuh semua anak laki-laki orang Ibrani dengan cara melemparkannya ke Sungai Nil. Aduh, kenapa bisa mengandung? Ya, saya percaya waktu dia mengandung, ketahuan mengandung, ributlah suami istri. Kenapa kok kamu bisa hamil? Dia bilang, iya, dia lupa pakai KB. Dan mendekati dia lahir, saudara-saudara, makin tegang, ini anak perempuan atau laki-laki. Tetapi mereka berdoa Tuhan, perempuan Tuhan, kira-kira begitu. Bapak Ibu, kenapa mereka mesti berharap? Karena belum ada USG. Belum bisa dikeker gitu ya. Teropong masuk, ini anak jantan atau betina. Dan ketika bayi ini lahir, hebohlah satu keluarga. Ya, suami istri, lalu kemudian Harun dan Miriam, mungkin juga ada opa-oma di sana, karena yang lahir adalah Musa. Saya renungkan minggu lalu, seringkali mimpi kita tidak menjadi kenyataan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, tidak jadi demikian. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah rancangan Tuhan ada yang gagal? Tidak ada yang gagal. Katakan amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik bagi kita semua. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar, saudara-saudara. Yang ketiga adalah the right woman with the great action. Great action. Perempuan yang benar dengan tindakan yang hebat. Mari kita baca lagi. Kisah Rasul, Keluaran pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya.
Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya, bahasa Alkitab saudara-saudara ya, kawin. Kalau kita pakai sekarang, karena kawin dengan siapa? Itu kan kayaknya kok tidak etis ya. Ya, lalu beranak. Coba tanya ibu-ibu, ibu beranak berapa orang? Itu bisa marah saudara-saudara, karena dalam konotasi kita beranak itu adalah hewan gitu ya. Tapi itu adalah bahasa Alkitab. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Dikatakan setelah dia melahirkan dan anak ini menjadi lebih besar, tidak bisa disembunyikan lagi. Ya, suaranya sangat keras. Lalu dikatakan saudara-saudara, si Yokebed ini melakukan sebuah tindakan yang hebat. Apa? Membuat sebuah peti pandan. Peti pandan. Peti dalam bahasa Ibrani tebah, dalam bahasa Inggris ark, atau box, atau kotak. Kata ini sama dengan yang dipakai untuk bahteranuh. Ya, bahteranuh itu juga disebut sebagai tebah atau ark. Apa artinya saudara-saudara? Sebuah wadah yang terapung tanpa kemudi. Kalau kita naik perahu di sini dan tidak ada kemudi, wah persoalan gitu ya. Ini mau arah kemana? Terserah angin. Ini adalah tindakan yang hebat. Coba kita lihat ini. Apa itu sungai Nil? Bagi Firaun, sungai Nil itu adalah kuburan. Tempat untuk melempar, membuang bayi-bayi Ibrani. Ya, dan tindakan ini menurut Firaun, melempar anak Ibrani ini adalah tindakan yang bijaksana bagi dia. Di Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10, coba kita baca. Oh, Keluaran 1 ayat 10, coba. Keluaran 1 ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ya, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Tindakan apa? Ayat yang ke-16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi bagi Firaun, tindakan membunuh dan membuang bayi Ibrani ini adalah tindakan yang bijaksana di dalam pemandangan dia. Bapak Ibu, banyak kali ketika orang melakukan sesuatu yang keliru zaman now, ada kalanya mereka menganggap tindakannya yang keliru itu adalah tindakan yang bijaksana. Ketika orang menipu sesamanya, mengambil untung dari sesamanya, dia dapat uangnya, dia bilang, saya akan pintar, saya akan bijaksana, kutipu kau. Begitu. Apa itu sungai Nil bagi Yokebed, Bapak Ibu? Coba kita lihat. Ya, bagi Yokebed, sungai Nil adalah tempat dia merilis Musa, melepaskan Musa. Ya, tempat yang tindakan yang pasrah kepada Tuhan. Melepaskan bayinya di sungai Nil kan sama saja dengan membunuhnya. Sekalipun dia diletakkan di atas peti pandan. Ya, anak ini mau dibawa oleh air sungai Nil. Tetapi saudara-saudara, ini adalah tindakan yang menyerah kepada tuntunan Tuhan. Coba kita belajar ini Bapak Ibu. Saat keadaan itu tidak memihak kita lagi, apa yang harus kita lakukan? Dapatkah kita mengatakan begini, Tuhan, what will be lah. Kui sera, whatever will be, will be. Apapun yang terjadi, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Banyak kali waktu membangun gedung ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang, ya ada pikiran, oh temanku yang anu di sana kaya, oh temanku yang anu di sana kaya. Tetapi, saudara-saudara,
sebuah pola pikir yang pada waktu-waktu tertentu seolah-olah putus asa. Tetapi kemudian, saudara, saya tiba pada satu titik, ini pekerjaannya Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ada orang datang di sini, bos besar, hamba Tuhan bos besar datang, mau lihat bangunan, berdoa, begitu ya. Dan setelah dia berdoa, amin, dan dia pergi. Dia datang dengan tangan kosong dan dia pulang dengan tangan hampa. Saudara-saudara, sehingga ternyata dengan berharap mengandalkan Tuhan, itu adalah tindakan yang paling benar. Saat dunia tidak bisa lagi menolong, maka Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you resting time. Aku akan memberikan kepadamu waktu untuk rest. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Atau pada saat semua pintu tertutup, kecotok sana, kecotok sini, ya, tidak ada jalan keluar. Ini adalah waktunya untuk kita bersikap pasrah kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan membawa kita di dalam situasi ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saya tidak bisa lagi. Saya tidak bisa mengatur ini lagi, saya tidak bisa mengatur itu lagi. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bapak Ibu, seperti waktu bahtera Nuh itu terapung tanpa kemudi. Ya, bagaimana ini? Saya membaca ya beberapa literatur dan saya juga tanya ke AI. Bahtera itu dibangun di mana? Bahtera itu dibangun di daerah Mesopotamia atau daerah Irak sekarang. Lalu bahtera itu kandas di mana? Alkitab berkata dia kandas di pegunungan Ararat. Oke? Ternyata jarak dari tempat dia dibangun dan di mana dia landing itu kira-kira 800 km. Memang sih sayang sekali ya, kenapa dia tidak kandas di Tomohon? Kalau dia kandas di Tomohon, waduh, top sekali orang ini. Saudara-saudara, 800 km. Dan Anda tahu berapa lama Nuh ada di atas bahtera? 1 tahun, 10 hari. Waktu yang lama, ya, tiap hari tidak ada musik. Yang tiap hari dia mendengarkan suara binatang saja, itu menjadi musiknya. Waktu yang tidak menentu, dan perahu ini berjalan tidak ada tujuan. Bahtera ini berjalan tanpa tujuan dan tanpa kemudi. Dan memang tidak ada daratan yang kelihatan. Tetapi Nuh dan keluarganya pasrah kepada Tuhan. Dan mereka landing dengan selamat. Apakah Anda pernah menghadapi sebuah keadaan hidup yang chaos? Yang tidak tahu mau melakukan apa lagi? Yang sudah berjuang? Yang sudah berharap? Yang sudah berdoa? Tetapi tidak ada jalan keluarnya? Bapak Ibu, ini waktu yang baik. Seperti ketika Israel datang kepada Elia. Elia berkata, marilah mendekat kepadaku. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Marilah mendekat kepadaku. Kenapa Israel mau mendekat kepada Elia? Baal sudah gagal. Nabi Baal sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Hujan tidak turun. Dan api tidak turun dari langit. Sehingga mereka ketika buntu, jalan sudah buntu, mereka mau mendekat kepada Elia. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang di luar sana yang tidak menemukan jalan lagi. Dan mereka perlu untuk menemukan seseorang yang dapat menuntunnya ke tempat, ke jalan yang benar. Kita kembali kepada peti Musa. Ya, Keluaran pasal 2 ayat 3, peti Musa ini dialirkan di sungai Nil. Ayat 4 diawasi oleh Miriam. Bapak Ibu, saya banyak sekali pergi ke sungai Nil, puluhan kali. Saya kalau ke Israel saya hitung 44 kali. Nanti ini 45 kali nih bulan Oktober. Tapi ke sungai Nil saya tidak hitung. Saya karena seringkali ya sungai Nil itu kita jalan, kita lewati, kita ke sana. Ya, saya turun ke bagian ini, saya naik perahu di bagian sana, banyak sekali. Sungai ini adalah
sungai yang terpanjang di dunia, 6.700 kilometer, melewati 9 negara, ada yang bilang 11. Ya. Dan sungai itu besar, kapal bisa lewat di atasnya. Dan di sungai Nil ini banyak buaya dan banyak kuda Nil. Oke? Anda tahu binatang yang paling banyak membunuh manusia di dunia? Kuda Nil. Coba searching. Hewan yang paling banyak membunuh manusia itu adalah kuda Nil. Bukan bokek, sudah ya. Kalau bokek, orang bunuh apa dia? Bapak Ibu, ada yang bilang begini lagi. Peti pandan tidak disukai baunya oleh buaya, katanya begitu. Saya belum ketemukan literaturnya. Tetapi yang jelas adalah ketika Musa ini diletakkan di atas sungai Nil yang besar, bisa kemana saja. Tetapi hebat sekali, Tuhan menuntunnya ke tempat mandi putri Firaun. Hari ini kalau kita ke sungai Nil, jijik saudara ya, banyak sampah. Aduh, itu sampah banyak sekali. Saya pernah lihat keledai mati di sini, itu perempuan-perempuan cuci baju di sebelah sana. Ya, kalau zaman dulu saya percaya sungainya bersih sekali sampai putri Firaun mau mandi di sungai itu. Kalau sekarang putri Seno. Putri Tuhan menuntun ke tempat mandinya putri Firaun. Artinya apa saudara-saudara? Musa dilepaskan di tempat yang benar. Right place. Okay? Release in the right place. Dilepaskan di tempat yang benar. Ayo, sekarang kita masuk ke kehidupan kita. Anda punya Musakah yang belum engkau rilis? Milik apa yang hari ini engkau punyai yang belum engkau lepaskan? Saya buat kira-kira denah ini. Yang pertama adalah ya, klik talenta kita. Apakah talenta saudara? Dan di manakah saudara meletakkan talentamu? Ada anak-anak baik sekali main musik, tetapi dia bermain musik di pub, di nightclub. Bagus sekali. Tapi mainnya di pub. Oh, dia melepaskan musanya di pub. Ada yang main musik sederhana, tetapi dia melepaskannya di mana? Di dalam pelayanan. Talenta apa yang kita punyai dan di mana kita lepaskan talenta kita? Atau waktu, ya. Apakah bermanfaat? Waktu yang kita pakai bermanfaat untuk Tuhan, atau bermanfaat untuk diri sendiri, atau bermanfaat untuk orang lain, ataukah kita membuang-buang waktu kita dengan sia-sia? Ada orang begadang-begadang, saudara, begadang-begadang. Untuk apa? Nonton film Korea. Ada orang begadang-begadang. Apa? Main game. Membuang waktu yang sia-sia. Saya baca kalau tidak salah ya, sudah ada law di Indonesia bahwa apa ya? Atau di Australia, anak-anak boleh pegang HP itu umur 16 tahun. Di mana ya? Kalau di Indonesia mujizat. Ya, mujizat. Beberapa waktu kemarin mereka ikut Susan Olan ikut Dulos Camp. Dan berapa 100 lebih orang ya yang hamba-hamba Tuhan yang mau jadi pelayan menjadi hamba-hamba Tuhan di organisasi GBI, dan semua handphone disita. Ya, ini si anak-anak yang panitianya bilang begini, ada orang yang rupa orang gila, tapi pegang handphone, tapi orang gila, ya, sepanjang hari tidak pegang handphone. Saudara-saudara, waktu yang kita punyai, kita apakan? Yang ketiga adalah harta kita. Uang yang kita punyai. Kita apakan? Kita lepaskan di mana, saudara-saudara, harta kita? Saya ngobrol dengan Ketua Umum Sinode, Pak Rubin Adi, dalam perjalanan ke Kota Mobagu kemarin pulang pergi. Salah satu poin saya bicara ini.
Ya, karena dia suka sekali menabur ini ketua sinode ini. Dia mengambil keputusan untuk membangun 100 gereja. Satu gereja itu 150 juta. Begitu. Dan dia kumpul lah, ya bukan cuma dia kumpul donasi-donasi, donatur untuk membangun gereja. Terus saya ngomong begini, Pak, menurut saya ada tiga atau 4 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menabur. Yang pertama, perhatikanlah benihnya. Karena Tuhanlah yang memberikan benih kepada seorang penabur. Yang kedua adalah perhatikanlah musimnya. Ya, jangan menabur pada musim tuai, diinjak-injak orang. Satu kali saya pergi ke Eropa, dalam perjalanan itu ada seorang ibu pendeta yang ikut. Dan kesaksian lah ya, mereka lagi bangun gereja. Ketika tiba di Manado, saya WA, ya, saya mau menabur semen. Jawabnya apa? Tidak usah Pak Pendeta. Loh, sombong kali ini orang. Saya tanya, kenapa? Gereja sudah selesai. Oh, jadi kalau saya bawa semen saya ke sana, bikin apa? Bikin kotor ini, semen ini. Sudah bawa pulang. Ya memang bukan musimnya. Yang ketiga adalah perhatikanlah ladangnya. Kalau ada tetangga, teman, saudara yang pemain judi dan minta tolong Pak, saya butuh uang. Kita kasih uang dari pemain judi, itu namanya ladang yang berbatu. Tidak ada gunanya ladang tanah yang ada di pinggir jalan atau tanah yang beronak duri. Ketika kita menabur, benar-benar harus ladang atau tanah yang subur. Dan ya, ini butuh kebijaksanaan. Saya ingat, saya awal-awal datang ke Manado, tahun 2000. Kami pergi peresmian gereja baru di Langoan. Lalu ketika menabur, saya tergerak karena saya lihat tidak ada cuma pakai gitar begini. Saya tergerak hati, karena waktu saya di Surabaya buka-buka gereja, saya datang ke toko, Roland E36 itu berapa? Ada berapa kau punya? Ada 5, saya minta semua. Karena buka gereja banyak sekali. Nah, waktu di Langoan, dijalankanlah kolekte untuk menyempurnakan ini pembangunan. Saya tulis di kertas, 1 Roland E36. Jangan diumumkan. Sudah tahu? Sementara makan, tiba-tiba itu toa di atas bunyi. Tuhan besar di atas. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Honi dari Manado yang telah menabur 1 Roland E36 keyboard. Waduh, selesai. Kenapa kau diumumkan? Datanglah Bapak-Bapak, Ibu Gembala. Pak, kapan korban di tempat kami? Kemarin di sidang majelis daerah di Kota Mobagu. Jadi BPD ini kan lagi membangun di Pineleng, membangun kantor BPD. Ketua Sinode 60 juta, ini berapa 25 juta, ini 10 juta, ini 5 juta. Rasanya semua orang menoleh. Saya duduk di balik barisan kedua di depan loh. Oh ini berapa? Karena mereka semua tahu bahwa menoleh itu suka menabur. Begitu, kita diam, kita sibuk dengan handphone, tidak peduli. Selesai semua, sudah selesai loh. Pak Rubin mau ke toilet, saya juga mau ke toilet. Saya korek ketua BPD. Bos, saya 200 sak semen. Sudah ya? Kita pergi tiba-tiba ini pendeta Yusak. GBI menolak 200 sak semen. Aduh, kenapa diumumkan? Karena diumumkan itu bukan baik. Itu kadang-kadang menjadi persoalan bagi orang. Ya, maksudnya sudahlah, atau pokoknya kita ada menabur di sana. Yang keempat, kalau kita mau menabur, jangan sampai taburan kita membuat orang itu imannya tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada kita. Umpamanya ini pendeta, dia bilang begini, si pengusaha bilang begini, saya kasih persembahan 5 juta tiap bulan ya. Kira-kira dia masih sembahyang enggak? Kebutuhannya cuma 2 juta per bulan? Dia masih sembahyang enggak Pak Tuhan? Soalnya ada. Kenapa? Karena ada jaminan 5 juta per bulan. Artinya iman orang itu tidak lagi berharap kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada si penabur. Bapak Ibu,
Di manakah Anda melepaskan talentamu? Di manakah Anda melepaskan waktumu? Di manakah Anda melepaskan hartamu? Apakah di tempat yang benar, yang menyukakan hati Tuhan atau tidak? Apakah ketika kita melepaskan sesuatu, sudah berada di tempat yang benar atau tidak? Lihat ayat yang ke-6. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Tuhan menjamah hati putri Firaun, sehingga muncul belas kasihan. Dia tahu ini anak orang Ibrani kok. Dia tahu papanya itu melemparkan setiap anak orang Ibrani laki-laki ke sungai Nil. Tetapi apa yang terjadi dengan putri Firaun? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya dapat poin ini, saudara-saudara, dari renungan ini. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menggerakkan hati seorang penguasa, seorang raja, untuk melakukan sebuah kebaikan kepada kita. Katakan amin. Makanya kalau saudara mau berhadapan dengan penguasa, sembahyang dulu. Sembahyang dulu, karena hati penguasa ada di tangan Tuhan. Saya tidak tahu juga, saudara-saudara, saya bergaul dengan banyak orang. Ya, dan saya pernah kesaksian di sini kan, bahwa ketika wali kota kita datang, periode yang pertama dia datang di lantai 3 di atas, dan saya bilang terang-terangan kepada dia, maaf Pak Wali, waktu Bapak memilih saya tidak pilih Bapak, saya pilih yang lain karena sudah berteman lama dengan Ibu Paula, Pak Vicky Lumento. Dia tidak ada ekspresi. Lalu dia cerita yang lain, setelah itu kami naik ke lantai 7, foto-foto, dan saya bilang lagi, terima kasih Pak, saya sudah selesai di BKS AUA. Tiba-tiba dia menoleh, Pak Pendeta masih suka di BKS AUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Saya bilang kalau dipercayakan, boleh. Tidak lama telepon saya bunyi. Dan saya dimasukkan kembali. Lalu bagaimana orang ini? Saya tidak pilih dia, dia masukkan kembali dalam timnya. Tuhan yang menggerakkan hati seorang raja. Ketika saya ulang tahun di sini dan saya ceritakan itu, banyak teman-teman bilang begini, Bapak ini kurang cerdas. Loh kenapa? Kenapa Bapak menyampaikan itu, bahwa Bapak tidak pilih dia? Nah, saya mau mengedukasi orang lain, bahwa kita tidak perlu begini kepada pejabat. Semakin engkau merendahkan dirimu di hadapan pejabat, semakin engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena seorang hamba Tuhan itu mengurusi, kalau wali kota mengurusi dunia, kota Manado, kalau hamba Tuhan mengurusi dunia dan surga. Amin. Bapak Ibu, Tuhan yang menggerakkan hati seorang penguasa. Coba contoh ini, Yusuf, kisah 7 ayat 11, ayat 10. Kisah 7 ayat 9 dan 10. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Oke, Tuhan menggerakkan hati Firaun, sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi kuasa atas tanah Mesir dan seluruh istananya. Siapakah Yusuf pada waktu itu? Satu, orang Ibrani. Yang kedua, seorang hamba. Yang ketiga, narapidana. Narapidana. Kenapa kok bisa Firaun tertarik hatinya untuk mengangkat dia menjadi kuasa atas seluruh Mesir? Tuhan yang menjamah hatinya. Saya pernah cerita, saya punya teman di Makassar, namanya Chiang Kerry. Dia buka rumah makan ayam pemuda.
Kami punya teman lagi yang lain, ada salah satu namanya Ferdi, orang kaya. Dia suka sekali pasang buntut, ya enggak terlalu besar-besar amat, tapi suka sekali pasang buntut itu tasiau, besar kecil. Satu hari kami ada di Ayam Goreng Pemuda, dia bilang begini, Ciang, pasang ini besar. Sudah 6 kali naik ini yang kecil. Ciang, saya tidak suka begitu. Nah dia tidak suka, Ciang ini suka main judi yang QQ, Joker, begitu. Tapi kalau main begini dia tidak suka. Tapi dia bilang, sudah nih pasti menang nih, pasti besar yang keluar. Akhirnya dia dengan berat hati, dia pasang lah ya, lumayan dia pasang nomor yang kecil. Dan malam itu diputar, keluar besar. Si Ciang dibilang, apa saya bilang, aduh, ya orang mana udah bilang, pesoy dok kita. Tapi si Ferdi ini bilang, minggu depannya, pasang, ini pas keluar. Si Ciang ini dia lipat, karena ini orang tidak pernah mau kalah. Dia lipat pasangannya. Dan keluar, kecil. Panaslah dia, minggu depannya. Dia lipat lagi, pokoknya uang saya mesti kembali. Dia lipat lagi dan keluar kecil. Modalnya sudah masuk. Bingung dia, bagaimana nih rumah makan mesti jalan, modalnya sudah masuk, sudah 3 kali kalah. Dia apa? Dia pergi ke agen bir, dia ambil bir bintang, berapa ratus kerat. Dia pergi drop ke jual murah bir itu, dapat uang yang banyak. Dia 1 kali pasang di besar. Orang Cina bilang dia piah 1 kali. Dan malam itu tunggu, karena salah setiap malam Rabu apa Kamis kah. Tunggu. Dan puji Tuhan malam itu keluar kecil. Dan si Ciang ini ditangkap oleh polisi, dilapor ke polisi. Karena heboh ya, Ciang kalah. Dan si agen bir ini kurang ajar, dia pakai bir kita untuk main judi. Dan dimasukkan ke polsek, ke polisi, 75 hari dia di dalam. Dan keluar dia pakai sandal jepit, luntang lantung, kurus, tidak ada uang lagi. Saya ingat saya kasih uang dia 250.000 waktu itu tahun 90-an. Kasihan. Apa yang dilakukan oleh si Ciang ini? Dia pergi ke Surabaya dan dia lari ke Malang. Luntang lantung. Satu hari dia lihat sebuah bangunan gereja dan dia masuklah, dia duduk di belakang. Ya orang memang kurus, seusia dengan saya, kurus begitu. Dan ketika dia mendengarkan pujian itu, di situ dia dijamah oleh Tuhan dan dia bertobat. Jadi orang Kristen, sebelumnya dia bukan orang Kristen. Apa yang terjadi? Satu hari di Malang, dia dengar GT Man, cari pegawai. Ya CD sama baju kaos dalam, GT Man. Dan dia datanglah menghadap. Dan ketika dia diwawancara, Anda ini siapa? Saya datang dari Makassar. Oh ya? Pekerjaanmu apa? Tidak ada. Saya mantan narapidana. Hah? Mantan narapidana? Iya, saya kalah main judi dan saya ambil birnya orang dan saya jual dan saya pasang dan saya kalah dan saya tidak punya apa-apa. Ini kan orang gila, saudara-saudara ya. Mana? Kalau kira-kira kalau kita normal pada waktu itu sebagai manajer di GT Man, ini orang berbahaya ini, sudah tidak diterima. Tapi apa kata manajernya? Mau enggak kami tempatkan di Makassar? Ya kan aneh. Dia ditempatkan di mana dia kalah. Akhirnya mau. Dan ditempatkanlah dia di Makassar dan dia kerja di sana. Gaji yang pertama, dia datang sama agen yang dia ambil birnya, namanya Ote. Ya, bos, saya mau tolong tanya utang saya berapa. Ini agen bir kan ini, kamu penipu. Tapi heran juga, dia ini kan sudah dipenjara, utangnya kan sudah selesai kan. Tapi dia orang, kamu ini penipu, sudah, utangmu sudah tidak ada. Bos, tolonglah, berapa utang saya? Dan dia mulai cicil, dan dia mulai cicil. Berapa waktu kemudian dia berubah bisnis apa begitu, saudara-saudara, omsetnya 1 bulan 10 M. Pada waktu itu. Luar biasa itu bagaimana itu orang GT Man mau dijamah oleh Tuhan, sampai dia mau menerima pegawai mantan narapidana dan menempatkan menjadi manajer di satu kota besar di Makassar. Tuhan yang menjamah hati penguasa
saudara-saudara. Sehingga hati penguasa seperti batang air di hadapan Tuhan. Satu lagi, Esra pasal 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Yang lucunya si Ciang tadi ini, orang yang lemparkan masuk ke dalam penjara, itu kemudian menjadi temannya. Menjadi sahabat, menjadi teman baik yang biasa ketemu, hahaha. Lupa kemarin bahwa si bos ini, yang saya ini menipu uangnya bos ini, dan bos ini masukkan saya dalam penjara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Katakan amin. Esra mau pulang, saudara-saudara, dari Babylon. Dia seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Taurat. Musa yang diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Dan dikatakan, dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Bapak Ibu, banyak kali kita akan berhadapan dengan keadaan-keadaan ya, yang ketika Tuhan menjamah orang yang ada di depan kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak masuk di akal. Makanya Anda dalam berbisnis, sebelum transaksi atau apalah ya, menawarkan sesuatu atau apalah, doa dulu supaya berhasil. Lihat, hasil dari tindakan iman. Di ayat yang ke-7, Keluaran 2 ayat yang ke-7, Miriam menawarkan inang penyusu. Ayat yang ke-8, Putri Firaun setuju. Dan ayat yang ke-9, Bapak Ibu, Yokebed menerima yang saya sebut triple blessing, berkat 3 kali ganda. Haleluya. Yang pertama adalah bayinya selamat, tentu kan? Yang kedua adalah dia mendapatkan upah dari memelihara bayinya sendiri, kan aneh. Dan yang ketiga yang pasti adalah dia mendapatkan perlindungan karena dia sedang memelihara bukan putranya lagi, tetapi putranya Putri Firaun. Keren banget. Apa yang terjadi di ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar, dia dibawa kepada Putri Firaun. Yokebed memelihara Musa kira-kira sampai dengan usia 3 tahun. Dan dia berhasil menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada Musa. Sampai apa yang terjadi, saudara-saudara, Musa betul-betul cinta kepada bangsanya sendiri. Ya, coba kita lihat, Ibrani 11 ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Oke. Karena iman yang ditanamkan oleh mamanya kepadanya, dia menolak disebut putri Firaun. Bapak Ibu, ini pelajaran buat orang tua. Bagaimana kita harus menanamkan iman kepada anak-anak. Menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anak sejak anak-anak itu masih kecil. Di Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Makanya saya bilang, kalau ada orang tua yang merokok, jangan tempeleng anakmu yang merokok. Kalau ada orang tua yang tiap hari bertengkar, lalu anaknya ini suka bertengkar dengan orang, jangan dimarahi, karena memang mereka menteladani dari orang tua. Ya, orang tua harus benar-benar dapat menjadi teladan kepada anak-anaknya. Tadi di Minahasa Utara saya bilang begini. Di sini kalau ada suami istri mau berkelahi, coba datang dulu menghadap ke Ibu Gembala dan bilang begini, Ibu Gembala tolong doakan kami mau berkelahi. Begitu. Atau datang kepada Ibu Gembala dan bilang begini, tolong Ibu menjadi saksi, kami suami istri mau berkelahi. Pasti tidak jadi berkelahi. Bapak Ibu, Kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Wah, hebat sekali. Ya, dididik 40 tahun, dididik dalam hikmat orang Mesir. Dia berkuasa di istana Firaun. Saudara-saudara, dengan perkataan dan perbuatan.
tetapi iman ada di dalam hatinya. Makanya kita ini mesti mengucap syukur kepada orang tua kita yang berhasil menanamkan iman di dalam diri kita. Katakan amin. Karena dari sanalah hari ini kita ada di dalam tempat ibadah. Saya mencatat begini dengan cepat, Bapak Ibu, beberapa prinsip mendidik anak. Yang pertama, menanamkan iman Kristen sejak dini. Yang kedua, menanamkan cinta Tuhan dengan membawa mereka ke tempat ibadah. Oke? Tempat ibadah. Yang ketiga, orang tua harus memiliki wibawa ilahi. Saya paling tidak suka kalau lihat anak kecil yang mamanya apa, dia pukul mamanya. Tidak boleh. Dari kecil, tidak boleh. Ini anak dari kecil, itu mesti ada ini. Oke? Kalau terlalu keras pakai ini. Kalau masih terlalu keras pakai ini. Nah ini kurang keras toh. Kalau mau lebih keras pakai ini. Jangan, tidak boleh. Oke? Orang tua harus punya wibawa. Papa bilang tidak bisa, oke? Ya sudah tidak bisa. Jangan nanti mamanya datang, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Hilang wibawanya papanya. Kalau papanya sudah bilang jangan, mama jangan bilang boleh. Ya. Makanya banyak kali yang mana yang lebih berwibawa ini? Ya, suami atau istri. Kalau yang lebih ditakuti itu istrinya, papanya bilang tanya mama. Oke, tapi kalau suami lebih berwibawa, istri mesti bilang tanya sama papa boleh atau tidak. Kan itu smart ya, kita kolaborasi, bekerja sama untuk mendidik anak-anak. Memiliki wibawa ilahi, ya. Nah, tapi memang kalau orang tua tidak rohani, aduh, ini juga susah. Ya, bagaimana mau bilang kepada anak-anak, kamu coba ibadah, gereja ibadah, tapi orang tuanya sendiri pasang surut. Lebih cepat pasang surutnya air di laut daripada orang tuanya. 3 bulan tidak ibadah, nanti muncul 1 kali. Biasanya begini kapal selam. Namanya kapal Kristen, kapal selam. Orang tua mesti punya wibawa ilahi. Anak-anak tidak boleh memandang rendah orang tua. Ya, anak wajib hormat sama orang tua. Dalam budaya Cina, saudara-saudara, ada namanya hao. Ya, hao itu anak yang berbakti. Put hao itu anak yang kurang ajar, yang tidak berbakti. Ya. Milikilah disiplin di dalam keluarga. Ada aturan, buat aturan main. Siapa ini pakai sendal yang kanan di dalam rumah, yang kiri di luar rumah. Ya, itu tidak disiplin. Siapa ini? Handuk di lantai. Begitu. Tidak boleh. Handuk di meja makan. Tidak boleh. Ya, buat aturan, disiplin. Ada aturan main di dalam keluarga. Oke? Dan disempurnakan dengan kasih. Amin. Kalau kasih ada dalam keluarga, maka kita akan mengalami sesuatu yang ilahi di dalam keluarga. Saling mencintai, ajar anak. Ya, kalau yang kakak pukul adiknya minta maaf. Yang adik bikin apa sama kakaknya, kita ajar supaya mereka saling mengasihi. Ya, ajar anak-anak. Kalau ada dua anak yang usianya beda-beda setahun, ini kadang-kadang memang persoalan. Tapi ketika dari kecil kita, kakak sayang adik, adik kakak sayang kakak, ayo peluk kakak, big hug. Dari kecil kita mesti mengajar mereka. Sehingga ketika mereka dewasa, ada kasih yang hidup di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kita semua. Minggu depan saya sampaikan 1 kali lagi khotbah ini. The right woman with big vision. Ia melihat anaknya itu dengan cara pandang yang benar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bapak, tidak ada yang sempurna di dalam hidup kami. Kami masih jauh dari sempurna. Tapi kami sedang menuju ke sana. Kami sedang berjuang, Tuhan, menjalani kehidupan ini.
Bagaimana kami mengatur kehidupan kami di hadapan Tuhan, di dalam keluarga dan di hadapan sesama kami. Yang suami belajar menjadi seorang suami yang baik, yang istri belajar menjadi seorang pendamping yang baik. Anak-anak tahu bagaimana hidup dengan orang tua. Bapa, hamba berdoa untuk umat-Mu ini Tuhan. Datanglah kepada mereka, Engkau jamalah mereka. Engkau masuk ke dalam rumah tangga yang ada. Engkau memberkati setiap suami, istri, anak-anak orang tua. Memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Lalukan mereka dari semua tula, malapetaka, hal-hal yang jahat. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat dalam nama Yesus. Sehingga biarlah damai sejahtera-Mu turun dalam hidup mereka. Berlimpah-limpah. Kami akan tampil sebagai laskar-laskar kerajaan Allah. Dan kami akan melihat bagaimana pekerjaan besar terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Masa depan anak-anak kami ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saudara-saudara yang membawa perpuluhan boleh maju ke depan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan menyempurnakan semuanya. Pada hari Minggu ini kau melihat anak-anak-Mu datang mengembalikan milik kepunyaan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong. Apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia, sembuhkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Berkati provinsi kami Sulawesi Utara, kota kami, kota Manado. Tuhan berkati Tuhan. Kami serahkan semua pemerintah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami tahu kami perlu Yesus. Itu sebabnya kami mengangkat wajah kami, menadahkan tangan kami dan turunkanlah berkat-Mu. Gereja Tuhan, pulanglah saudara, pulanglah. Alamilah Tuhan dalam hidupmu, pulanglah. Biarlah firman itu melekat kuat di dalam hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus, berkat Tuhan Yesus Kristus. Turun memberkati, menolong, melindungi, menuntun saudara mulai pada hari ini. Sampai Maranatha mempelai laki-laki datang menjemput gerejanya. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa saudara-saudara, hari Kamis kita ibadah kenaikan di tempat ini jam 10 pagi. Ya, masukkan dalam agenda saudara, bawa keluarga yang lain. Jam 10 pagi ibadah kenaikan. Shalom.